Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Aramirta Valentin dari kelas TWK H5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan sapi potong melalui kelembagaan Poktan atau Gapoktan di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi lainnya dalam rangka perubahan yang lebih baik. Program pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha di bidang peternakan yang mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak serta masyarakat. Kesejahteraan peternak tidak akan terwujud tanpa adanya pembangunan. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan merupakan salah satu terobosan dalam rangka pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan usaha peternakan diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok ternak dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan usaha peternakan, serta penguatan kelompok ternak menjadi kelembagaan peternakan yang kuat dan mandiri. Meski kelembagaan usaha peternakan telah berbadan hukum, masih saja ada permasalahan yang dialami, yaitu simpan pinjam belum berjalan dengan baik, usaha peternakan yang belum bergerak dalam satu rantai usaha dari hulu hingga hilir, lemahnya modal dan akses terhadap sumber permodalan, jejaring kemitraan belum terjalin. Padahal melihat potensi yang ada, kelembagaan usaha peternakan Kecamatan Bagor dapat menjadi kelembagaan yang lebih kuat. Lalu untuk tujuannya dibentuknya proposal ini adalah 1. Untuk mengetahui kondisi usaha peternakan secara internal dan eksternal di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, merumuskan strategi penumbuhan dan pengembangan usaha sapi potong di Kecamatan Bagor. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peternak dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan usaha peternakan. Yang keempat yaitu mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan usaha peternakan berbasis komoditas unggulan daerah. Lalu manfaat ditulisnya proposal ini yaitu dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku usaha peternakan tentang bagaimana mengelola, mengakses permodalan, serta mengatur strategi untuk pengembangan peternakan berbasis kelembagaan usaha peternakan. Sekarang kita memasuki bab 2 yaitu potensi dan masalah. Kecamatan Bagor merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 59.161 jiwa, di mana 7.761 jiwa bekerja di sektor pertanian dan peternakan berdasarkan program Kecamatan Bagor 2021. Meski Kecamatan Bagor merupakan penghasil bawang merah, namun usaha peternakannya juga cukup menjanjikan. Usaha pertanian dan peternakan harus ditingkatkan sebagai wilayah pengembangan Kota Nganjuk. Kecamatan Bagor kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Bagor merupakan wilayah yang produktif terhadap dari sumber daya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup. Diketahui, jumlah produksi usaha tani di sektor pertanian dan peternakan yang ada di Kecamatan Bagor menurut BPS dan Program Kecamatan Bagor adalah sebagai berikut. Dimulai dari gambar paling kiri yaitu jumlah populasi ternak, khususnya ruminansia. Yang kedua pada gambar tengah yaitu jumlah populasi ternak unggas. Dan yang terakhir yaitu jumlah komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman biofarmaka, dan tanaman perkebunan. Berdasarkan data potensi usaha tani, terlihat bahwa komoditas usaha tani di Kecamatan Bagor bisa menunjang usaha peternakan masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat, sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung pembangunan pertanian. Di Kecamatan Bagor, khususnya sektor pertanian dan peternakan sudah memiliki kelembagaan dalam usahanya. Kelompok tani sebagai pelaku pembangunan terbentuk berdasarkan keakraban dan keserasian serta kebersamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jumlah kelompok tani pada tahun 2019 berdasarkan data program penyuluh pertanian sebanyak 68 kelompok tani yang terdiri atas kelas utama sebanyak 0, kelas media sebanyak 11 kelompok, kelas lanjut sebanyak 57 kelompok, dan kelas pemula sebanyak 47 kelompok. Masalah
yang timbul di sektor peternakan di Kecamatan Bagor. Yang pertama yaitu simpan pinjam belum berjalan dengan baik. Yang kedua, usaha peternakan yang belum bergerak dalam satu rantai usaha dari hulu hingga hilir. Dan yang ketiga, lemahnya modal dan akses terhadap sumber permodalan, serta yang keempat, jejaring kemitraan belum terjalin. Sekarang kita memasuki bab 3, yaitu strategi pengembangan. Yang pertama yaitu perumusan strategi pengembangan. Strategi yang dirumuskan berdasarkan kelemahan atau masalah dan peluang yang dimiliki Kecamatan Bagor. Strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi penumbuhan. Di antaranya yaitu identifikasi kelembagaan petani, Poktan atau Gapoktan, sebagai calon pelaksana kegiatan penumbuhan kelembagaan usaha peternakan. Yang kedua yaitu penumbuhan kemampuan pengurus kelembagaan usaha peternakan untuk mengembangkan usaha peternakan produktif dalam satuan skala usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan kelembagaan petani dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan rembuk tani ternak. Yang keempat yaitu pembelajaran bagi peternak mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan usaha peternakan. Selanjutnya masih dalam perumusan strategi pengembangan. Di antaranya yaitu identifikasi kelembagaan usaha peternakan yang telah tumbuh untuk dikembangkan kualitas usahanya, mencakup skala usaha, pengembangan komoditas unggulan, jaringan, dan kemitraan usaha. Yang kedua yaitu menjalin hubungan dengan berbagai layanan penyedia permodalan, baik berbentuk koperasi, perbankan, maupun wilayah swasta lainnya. Yang ketiga yaitu penguatan kapasitas kelembagaan usaha peternakan dalam mengembangkan organisasi dan manajemen kelembagaan melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian dan petugas instansi terkait. Yang keempat yaitu peningkatan jaringan kemitraan agribisnis antar kelembagaan ekonomi petani dengan pelaku usaha lainnya. Kemudian yang kelima yaitu pertemuan rencana pengembangan usaha yang mencakup evaluasi pelaksanaan usaha peternakan, identifikasi jejaring dan kemitraan usaha kelembagaan ekonomi petani dengan Poktan, Gapoktan, asosiatif tani atau dengan pihak luar penyedia layanan, perumusan kesepakatan kemitraan MOU. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran dalam upaya pengembangan kualitas usaha, meliputi penyusunan bisnis plan, disertifikasi produk, perbaikan pasca panen, dan pengolahan hasil ternak agar tidak bergerak dalam on-farm saja. Kemudian pada bab 4 yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan dilakukan melalui beberapa strategi yang dirumuskan berdasarkan kelemahan atau masalah dan peluang potensi yang dimiliki Kecamatan Bagor. Strategi yang dilakukan ada dua, yaitu strategi penumbuhan dan strategi pengembangan, seperti pembelajaran bagi ternak, peningkatan akses permodalan, dan lain-lain. Saran, diharapkan Poktan atau Gapoktan melakukan pembenahan struktur kelembagaan. Yang kedua, diharapkan peternak setidaknya harus mengetahui mengenai akses permodalan agar mampu membantu masalah permodalan yang terjadi. Yang ketiga, yaitu diharapkan peternak harus meningkatkan hubungan dan jalinan kerjasama atau MOU agar pemasaran usaha peternakan dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.